Jadi menurut saya ya, ke depan media khususnya yang terkait dengan teknologi informasi ya harus mampu, ini timbal balik ya. Pertama, medianya harus mampu mengakomodir ya semua produk jurnalistik dari wartawannya apapun ya, entah itu tulisan ya atau audio atau video begitu, sebagai bentuk kreativitas. Jadi media itu harus mampu menampung itu. Yang kedua, dari sisi wartawan, dia harus memiliki kompetensi untuk melakukan kerja jurnalistik di semua platform. Dia harus pandai menulis, tulisannya bagus. Dia harus mampu membuat kreasi ya, konten yang sesuai dengan kehendak dari publik atau pelanggan dari media itu. Jadi apakah bentuknya suara, bentuknya gambar ya. Kemudian dia pergi ke satu tempat dan dia membuat konten tertentu ya, yang sesuai dengan bidang yang dia liput atau sesuatu yang menarik yang tiba-tiba bertemu di suatu tempat. Jadi ini memang kalau mau bertahan begitu ya, karena media itu nggak boleh statis, tuntutan zaman ya, perkembangan teknologi maupun tuntutan dari halayak yang semakin banyak maunya, dan karena mereka memiliki pilihan juga yang banyak. Jadi kalau kita tidak mampu menarik perhatian mereka, mereka akan meninggalkan kita. Ya, jadi media cetak ini hanya akan bertahan sebagai sebagai sebuah nostalgia gitu ya. Orang membaca koran itu pertama-tama kan memang selalu disebut dia memiliki kedalaman ya. Kedalaman, tetapi kedalaman juga bisa diproduksi oleh media siber, bisa diproduksi oleh televisi atau media penyiaran lain. Nah, kemudian yang kedua, media cetak itu selalu dianggap lengkap ya. Kemudian lengkap, lalu juga perspektifnya juga banyak, dan itu juga bisa dilakukan media lain. Nah, tentu saja nanti ya media cetak ini akan tetap hidup, tetapi secara kuantitas ya dia tidak akan bisa banyak bergerak. Katakanlah ya, kalau dia market leader di Jakarta ya mungkin 10.000 lah gitu ya. Itu pun tidak semuanya berbentuk fisik koran, barangkali PDF ya. Karena pelanggannya kan juga sudah susah ya megang koran, jadi ada di handphonenya gitu. Sehingga media cetak itu ya tentu tidak lagi semua berbentuk cetak. Beralih format ya Pak? Beralih format ya, jadi dia berupa PDF yang sekarang ini sudah dalam 2-3 tahun terakhir sudah terjadi di daerah ya, orang berlangganan itu berbentuk PDF ya, atau di e-book ya, di notebook dan sebagainya. Iya, saya kira televisi sebenarnya lebih mudah ya, karena mereka itu cenderung dapat memproduksi sendiri kan. Nah, tinggal nanti wadahnya atau mediumnya apa. Nah, kalau medium televisi tentu saja kalau dia sebagai news ya, sebagai feature, memang televisi itu tidak lagi menarik ya, karena sekarang kan orang nyari di YouTube gitu ya, bahkan di TikTok ya, Reels. Jadi semuanya itu wadahnya sudah banyak. Nah, artinya kalau seorang wartawan televisi tidak lagi mampu membuat konten yang sesuai dengan kehendak halayak, dia akan kehilangan relevansi. Nah, televisi memang menurut saya juga akan menjadi industri yang senja ya, sudah masuk senja. Dia itu hanya sebagai wadah besar, ada beritanya, ada feature-nya, ada musiknya, ya ada film dan segala macam. Tetapi sebagai sebuah wadah atau platform berita, saya kira memang dia lalu kalah bersaing ya dengan media-media sosial tadi, seperti
tadi YouTube ya, atau sekarang kan juga di mana-mana ada gambar, ada visual ya kan. Ngapain orang susah-susah nunggu di televisi pada jam tertentu? Orang dia bisa nonton di mana saja, kapan saja kok. Nah itu, jadi memang ini relevansinya macam-macam ya. Kalau cetak tadi kan juga ngapain kita menunggu besok, nah, gitu loh. Kalau televisi ya ngapain harus nunggu jam berita pagi atau berita sore gitu loh. Nah inilah sesuatu yang saya kira tantangan bagi media penyiaran televisi. Iya, jadi itu ancaman ya. Jadi begini, masyarakat itu yang disurvei itu mengatakan mereka ingin kalau mencari informasi pertama, misalnya kemarin di lahan gambut rubuh gitu ya, dia nggak nyari ke media massa, dia nyari ke media sosial. Dia lihat di YouTube udah ada belum, nah, gitu ya. Dia lihat misalnya di Facebook atau di WA Group, kan semua cepat itu. Nah, informasi pertama itu sekarang itu memang sudah di media sosial. Jadi yang teratas ya kalau pada survei itu kan memang WA Group. Nah, kemudian nanti diikuti oleh YouTube, Instagram dan sebagainya. Itu untuk informasi pertama. Nah, kalau untuk konfirmasi, ya, konfirmasi kebenaran sebuah informasi kan biasanya ada beritanya gitu. Nah itu di konfirmasi pertama itu kalau di media massa itu media siber. Nah kemudian media televisi ada. Jadi maksud saya untuk konfirmasi mereka masih ya selain juga tetap di televisi dan di YouTube, mereka masih juga mencari di media siber. Nah artinya di sini ya masyarakat itu betul-betul sudah mengedepankan kecepatan. Nah ini kita nggak bisa bilang, wah ini kan cepat belum tentu akurat. Ya terserah mereka. Jadi mereka mengatakan buat saya yang penting cepat. Nah kalau soal tepatnya nomor 2. Nah gitu loh. Ini tantangan ya saya kira sih sekarang juga banyak ya media siber ya khususnya atau televisi sesekali breaking news sudah mencoba mengejar juga ikut cepat ya. Tapi tentu saja beda kan. Kalau media sosial itu dia lihat ambruk 5 detik kemudian udah keluar. Kalau media massa kan tetap dicek nih, tanya ke polisi atau tanya ke apa. Karena dia merasa perlu ada kelengkapan sebelum menurunkan. Kalau medsos nggak peduli kelengkapan. Nah ini tantangannya ya. Nanti yang kita khawatirkan kalau ini persentase yang mengejar informasi ini lebih banyak mengenai media sosial, betul-betul nanti peranan media massa akan terus berkurang. Ya, jadi sebenarnya ini lebih pada masyarakat ya. Dewan Pers itu kan tidak memiliki tugas dan fungsi ke sana. Tetapi kalau ada pengaduan ya kami juga periksa gitu ya. Tetapi memang pengawasan pertama di masyarakat dan ini sebetulnya sudah dilakukan ya. Kalau ada lembaga yang mengawasi ya. Kalau ada hoax gitu. Nah, media-media tertentu yang bergabung dalam media anti hoax itu ya, katakanlah untuk online misalnya udah ada Kompas, Detik, Liputan 6, ya itu sudah punya program. Apakah berita ini hoax atau bukan? Nah, bisa dicek di situ. Nah, jadi ini membantu. Jadi ini kan masyarakat. Dewan Pers itu memang ngurusinya media massa. Nah, jadi bagaimana ke depan ya tentu saja ini semua terpulang pada masyarakat. Kalau masyarakat itu memiliki kesadaran untuk mendapatkan informasi yang benar, mereka akan aktif. Sebetulnya dulu ada kan Media Watch. Nah, ini sebetulnya sekarang ini ya mati suri. Kenapa? Karena anggaran. Mereka ini kan untuk beroperasi itu perlu anggaran ya, perlu dana dan mungkin
sulit ya mencari sponsor untuk Media Watch itu karena dia mengkritik media juga gitu loh. Jadi nah ini saya kira kita berharap masyarakat, nah Dewan Pers sendiri sifatnya itu melakukan sosialisasi ya. Materinya juga sudah ada di Kementerian Kominfo sebetulnya. Jadi Kominfo itu kan melakukan pelatihan digital. Cuma memang targetnya itu mahasiswa ya, intelektual, milenial gitu loh. Padahal yang sering membuat dan kena hoax ini sebetulnya ya maaf saja ibu rumah tangga. Masyarakat umum yang dalam tanda kutip mungkin pendidikannya kurang. Jadi begitu dia dapat langsung dia sebarkan. Dia nggak cek dulu ya. Nah kan kalau milenial atau kaum berpendidikan meskipun tetap ada yang beberapa kali menyebar hoax, itu mereka sempat berpikir. Nah kalau yang kurang berpendidikan ini ya, atau yang kepingin supaya kelihatan unggul dapat informasi duluan, nah ini main bagikan aja. Nah ini loh, jadi buat saya ya ini sebetulnya perlu bagi pemerintah ya untuk target sosialisasinya itu ya, ITE dan segala macam itu ke arah sana supaya lebih tepat sasaran. Kalau anak muda ya intelektual saya kira ya itu memang mungkin dia sebar karena dia sudah partisan sudah nggak suka pada objek tertentu ya dia sebar, bukan karena dia tidak tahu. Nah ini saya kira ada beda itu. Jadi pemerintah ya Kominfo dalam hal ini sebaiknya melakukan sosialisasi juga dengan target pada orang-orang yang memang tidak tahu ya. Kalau udah orang partisan, udah memiliki sikap politik kan susah diubah ya. Jadi ya lebih baik pada mereka yang belum tahu. Ya. Jadi memang hati-hati menekan jempol ini Bang ya. Ya. Jadi kalau Kominfo itu kan motonya saring sebelum sharing. Nah gitu. Jadi ya dicek lah. Sebetulnya kan saya pernah juga bilang, diemin aja 1 menit dulu gitu, jangan emosi kita terpancing ya. Kalau terpancing itu kan wah brengsek, wah gitu ya, langsung komentar, langsung ditanggapi, langsung dibagi. Nah ini loh, padahal kita ini kan ini masyarakat Indonesia ini memang kan paling berisik ya di dunia maya ya, agak beda dengan katakanlah negara lain yang ya dia mungkin waktunya sempit ya. Kita ini waktu nganggurnya banyak. Daripada enggak ini terus saja ngeliatin medsos orang ya kan, dikomentarin. Nah, akhirnya kan kita juga sering itu, apalagi dunia entertainment ya. Aduh, semua mancing-mancing kemarahan. Nah, senang medianya, media sibernya senang. Situ marah, ini ada berita nih. Ya kan begitu. Kita nggak lagi berpikir ke depan bagaimana ya bangsa ini ya jangan sampai berkelahi tentang hal-hal yang receh gitu loh. Banyak tugas kita sebenarnya daripada ngurusin yang nggak penting. Pasti warga negara yang baik kan ya gini loh, ibaratnya di dalam rumah tangga juga. Masa kita mau sih suasananya panas terus kan? Ya kalau ada yang sedang marah, yang satu diam aja lah gitu ya. Atau kalau menenangkan sulit diam aja. Menjauh misalnya, nanti kan meredam sendiri. Kalau kita kompor terus gitu ya, kipas terus, capek loh. Ya, salah satu yang dilakukan oleh Dewan Pers bersama masyarakat pers itu kan membuat draft yang namanya jurnalisme berkualitas berkelanjutan itu ya. Nah, sekarang rancangannya atau draftnya itu kan sudah diserahkan ke Kominfo. Nah, nanti di Kominfo itu dibahas apakah nanti wujudnya ini peraturan menteri atau peraturan pemerintah atau keputusan presiden atau bentuknya undang-undang. Nah, ini semua sedang dibicarakan. Memang ada kebutuhan pragmatis ya, jangka pendek ya, supaya nanti dengan adanya aturan itu maka berita-berita yang diambil oleh platform global itu mampu meneteskan rezekinya ke media-media gitu ya. Itu jangka pendek, tetapi kan jangka panjangnya sebenarnya tadi harapan presiden itu menciptakan ekosistem
Nah, hanya saja menurut saya ya sebetulnya pandangan pribadi saya itu ya pemerintah harus sungguh-sungguh turun tangan. Kan dalam beberapa kesempatan Kementerian Kominfo itu udah nggak peduli dengan pers. Kira-kira tanda kutip nih, mereka cuek karena hasil reformasi mengatakan negara tidak boleh ngurusin pers gitu loh. Nah kan itu dari sisi independensi bagus ya. Nggak ada lagi kan pemerintah secara resmi ngurusin nggak. Semua diserahkan ke Dewan Pers. Tetapi ya menurut saya kemampuan Dewan Pers dan masyarakat pers kan terbatas. Apalagi dalam kondisi sekarang. Nah disinilah pemerintah, ya saya menyampaikan ya dalam rapat kerja di DPR tuh pada bulan kemarin, Maret ya, saya menyampaikan ini kalau ibarat orang tenggelam, pers ini airnya udah sampai di leher. Jadi pemerintah harus turun tangan. Bentuknya apa? Pertama-tama adalah saya bilang ya memberikan iklan. Nah, gitu ya. Kan kita tahu sekarang kementerian lembaga itu banyak menggunakan medsos. Dia bikin medsos sendiri. Dia cari influencer. Ya kan? Dia cari orang berpengaruh untuk meningkatkan awareness mengenai programnya atau apa yang sudah dikerjakan. Nah, memang betul ya meningkat awareness-nya, tetapi kan membunuh pers. Membunuh media massa. Nah, kalau media massa itu mati sekarat, nanti wacana publik itu dikuasai oleh media sosial. Padahal media sosial ini nggak ada yang ngontrol, nggak ada editornya, nggak ada kode etiknya, nggak ada undang-undangnya kecuali ITE. Nah, misalnya yang satu mengatakan kita selalu pusing setiap hari nanti, pemerintah juga pusing kok. Kan dalam beberapa kesempatan pemerintah bilang, waduh ini kok udah kebablasan begini kita ini. Selalu sekian ribu hoax sudah di take down oleh kementerian. 1000 di take down, 10.000 yang muncul, kan begitu. Nah, tetapi kalau media massa menguasai informasi yang ada di publik, semua itu kan informasinya sudah melalui tahap-tahap proses jurnalistik. Ada kode etiknya, ada pemahaman mengenai SARA misalnya. Media massa itu paham SARA, nggak mungkin suku ini membunuh suku ini, kan nggak mungkin. Kalau di medsos terjadi loh, ya kan? Kasus siapa terakhir anggota pengurus PSI yang mundur kan, Amani siapa? Samara itu medsos kan sampai sekejam itu, kalimatnya, kata-katanya kasar. Udah SARA kasar. Nah itu, kalau itu menguasai ranah publik, informasi seperti itu, kita ini maunya marah terus, berantem terus. Sementara kalau media massa, kalau dulu kan oke lah, ada IKN, ya kita diskusikan di media massa. Nah plus minusnya kita diskusikan secara matang, dewasa. Coba kalau sekarang di medsos, dia nggak mikir dampaknya, nggak mikir bangsa ini, enggak. Nah itu loh maksud saya. Jadi peran pemerintah untuk membuat media tetap hidup itu nggak sekedar untuk media itu sendiri, justru untuk kepentingan publik, justru untuk kepentingan pemerintah. Jadi pemerintah harus sadar nih, ini bukan soal bukan soal wah mati aja lu media massa selama ini ngeritik gua. Mengeritik media itu jauh lebih proporsional, jauh lebih dewasa dibanding yang di media sosial. Nah, jadi pemerintah itu satu, iklan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Kan memang sekarang ini begitu banyak media massa, begitu banyak wartawan, sementara sangat sedikit yang memberi pelatihan. Kalau pemerintah memberi anggaran seperti zaman Pak Rosihan Anwar dulu lah minimal ya, ada istilahnya upgrading, dikumpulkan itu 1 bulan, 3 minggu di Cipayung sana, dari seluruh daerah, sehingga dulu ya tahun 70-an itu kualitas wartawan se-Indonesia itu merata. Pemret di Aceh, Pemret di Papua, di Makassar, ya kan? Di Pontianak, di Surabaya, Jakarta sama. Mereka mendapat pelatihan yang sama. Sehingga levelnya juga sama. Ya dulu memang media masih kecil, tapi maksud saya kualitas itu rata gitu loh. Sekarang ini coba
Yang bisa memberi pelatihan apa? Dewan Pers berapalah, PWI berapalah, AJI berapalah. Belum lagi masing-masing punya versi. Nah, kompetensinya jadi nggak rata. Akhirnya apa? Ya kan? Coba Pemret, ya kalau misalnya dia bagian dari Tribun News, bagian dari Jawa Post Group, bagian dari Kompas Gramedia boleh aja sama. Tapi kalau dia sendiri-sendiri, nah itu repot. Jadi menurut saya dua ini yang paling penting ya peran pemerintah. Menghidupkan pers dengan anggaran yang sah ya, tanpa mengganggu independensi. Yang kedua, memberi pelatihan secara rutin. Sekarang ini kan udah ada ya, pemerintah menganggarkan 1.750 uji kompetensi bagi wartawan. Tapi itu kan hanya ujungnya. Yang basicnya yang kurang. Nah, jadi kalau pelatihan 3 minggu, 1 bulan, 100 orang deh ya setiap bulan, pasti dampaknya dalam 1-2 tahun akan terasa. Kualitas akan merata. Ya, jadi sebenarnya ini yang juga beberapa kali saya sampaikan kalau saya ke daerah. Saya bilang kepingin, misalnya waktu itu ada kecelakaan speedboat di Tanjung Selor. Saya tuh kepingin bacanya itu sebetulnya di tanjungselornews.com misalnya. Atau Radar Tarakan. Saya dapatnya di Detikcom. Artinya apa? Media lokalnya tuh nggak tangguh, kalah cepet sama media nasional. Soalnya kita periksa saja. Kemarin lahan gambut di mana? Di Banjarbaru, Banjarmasin tuh. Coba kita cek aja. Beritanya di mana? Muncul duluan. Umumnya di nasional juga. Nah, jadi maksud saya, oke lah, media nasional tentu kepingin dia punya koresponden dimanapun. Tapi media lokal harus sadar kekuatan saya itu di situ, ya kan? Kalau ada misalnya kapal tenggelam Danau Toba, ya paling nggak koran Medan dong, ya online-nya Medan dong, ya kan? Nah, kalau ada di Merak Bakahuni sesuatu, ya koran Banten dong atau koran Lampung. Ah itu loh, mereka nggak usah mikirin yang ada serbuan di Ukraina. Aduh itu berita singkat aja lah satu alinea, nggak penting, nggak relevan. Nah justru ya saya bilang peristiwa lokal, kearifan lokal, prestasi lokal itu kalau mereka angkat itu bisa dikutip kok sama CNN ya tuh, sama apalah Al Jazeera. Jangan malah dia duluan. Nah ini loh, kita ini kesadaran itulah ya saya kadang-kadang berpikir sebetulnya wartawan Indonesia ini masih tangguh nggak sih begitu ya? Punya etos kerja nggak? Ya. Prestasi lokal. Kalau dia jagoan lokal, beritanya pasti diambil. Kan kayak di Amerika itu yang nggak ada TV nasional kok. Jadi kalau apa yang terjadi di situ tempat diambil oleh CNN dari televisi lokal itu. Nah, dia berafiliasi lah ya. Diambil oleh ABC News. Kan semua begitu. Nah kita ini enggak. Kita ini ya udah malah akhirnya nanti berita Palembang dikutip media Palembang dari Detikcom. Kan ironis, terbalik gitu loh. Sering sekali itu terjadi tuh. Nah ini loh menurut saya tuh coba berpikir ulang medianya ya, pimpinan media dan juga wartawan secara sadar. Jadi kalau dibilang lokal itu mati karena dirinya sendiri. Iya, saya bilang cobalah di sebuah kabupaten coba. Dia bikin list bidang pendidikan apa yang menonjol, bidang pertanian ya, kemudian bidang apalah tambang, semua pasti punya ada prestasi. Saya bilang, kamu tahu siapa coba juara apa siswa SMP teladan? Ayo siapa? Nggak tahu. Siapa Korea terbaik? Nggak tahu. Nah itu aja menandakan dia tidak kenal. Padahal kan salah satu unsur di dalam jurnalistik kan kedekatan, proximity. Nah, proximity ini penting dong. Kalau kita wartawan kita nggak tahu kehebatan lingkungan kita, berarti kita udah gagal menjadi wartawan yang kompeten gitu loh.
Jadi begini ya, ini kan juga kalau kita tarik, ini kan buahnya reformasi. Nah dulu kita trauma Orde Baru nggak ada izin. Nah jadi siapa saja boleh. Nah, kemudian Dewan Pers memang bikin peraturan standar perusahaan pers, ya kan, begini-begini. Nah tetapi standar itu kan nggak bisa membatasi. Ya, tumbuhnya itu nggak bisa dibatasi. Akhirnya apa? Kita bicara mengenai skala ekonomi. Ada kabupaten yang skala ekonominya besar. Nah, kalau di situ ada 20 media mungkin masih layak hidup lah. Tapi ada yang kecil, 5 aja susah. Ya, kayak Tangsel ini kan termasuk besar misalnya. Dia kalau ada 20 media oke lah gitu ya. Banyak perusahaan, banyak kegiatan. Kemudian APBD kota Tangsel juga cukup besar, mungkin cukup skala ekonomi. Tapi yang terjadi, di setiap kabupaten kota itu ada yang lebih dari 100, 150. Nah itu hidupnya dari mana? Nah kalau misalnya pemerintah membatasi, nah itu dibilang menghambat kemerdekaan pers. Kalau dibiarkan, tidak mau diatur oleh Dewan Pers. Kan Dewan Pers itu pernah ada gagasan, ayolah kita hitung skala ekonominya, kita bikin peta per kabupaten kota. Provinsi. Ya, itu juga dilakukan sebenarnya pelan-pelan dengan cara yang lain gitu ya. Kita lakukan, kita survei itu. Tapi tadi kita kan nggak bisa melarang. Hari ini dia mati, besok bikin baru. Nah, jadi memang perlu kesadaran ya. Artinya daripada mati rame-rame, kita mengusulkan waktu itu lebih baik merger aja. 5 media, 10 media. Tapi kan semua mau jadi bos. Nah ini lagi penyakit kita, lebih baik miskin tapi pemret atau dirut daripada hidup layak tapi hanya anak buah. Nah ini loh, ini ironi Indonesia lah, jadi ini mati ketawa cara pers Indonesia lah kalau kita bilang ya. Iya, nggak rasional, bingung kok, nggak ada di dunia ini yang jumlah medianya sebesar di Indonesia. Dan masing-masing bangga, wah anggota kami 1000, wah. 1000 itu hidup nggak? Enggak. Sekarat, minta-minta, ya kan? Sampai akhirnya di masyarakat timbul, wah ternyata pers sekarang begini, kerjanya minta duit ke narasumber, bahkan ada yang saking gilanya memeras, nah, kan begitu akhirnya. Ini yang dibilang kalau istilahnya itu penumpang gelap kemerdekaan pers. Jadi ketika mendirikan itu motif mereka semata-mata ekonomi, bukan idealisme untuk menjadi aspirasi suara publik, mengontrol kebijakan pemerintah sesuai dengan kode etik dan standar jurnalistik yang ada. Ya tadi, itu kan dampak dari makin banyaknya wartawan yang tidak memiliki basis pelatihan dan pendidikan. Ini kan terkait edaran Dewan Pers saja, ini kan soal THR. Kan Dewan Pers bikin nih minggu lalu. Agar perusahaan, lembaga, pemerintah, militer, polisi, swasta tidak melayani permintaan THR. Waduh, saya itu dapat WA, telepon, ya, suara, yang semua mempertanyakan apa ini Dewan Pers itu melanggar HAM, ya, menghalangi kita untuk dapat duit. Loh, dia nggak ngerti Anda ini jadi wartawan digaji oleh perusahaan. Soal cukup tidaknya, ya itu tergantung dong, ya kan. Lamar aja ke Tempo, ya kan, kalau dia mampu kan. Nah, kalau dia nggak mampu, kalau dia hanya bisa bekerja di media yang kecil, dia harus sadar memang gaji saya hanya 1 juta. Ya saya nikmatilah pekerjaan itu, gitu loh. Nah, jadi saya melihat ya sekarang itu banyak sekali orang yang memang ingin menjadi wartawan sebagai pekerjaan, ya bukan profesi. Padahal kita ini kan profesi ya, ada kode etiknya, kemudian ada visi misi kan. Kita menjadi wartawan itu apa sih? Ya banyak misalnya aktivis mahasiswa ya, pers kampus, dia ingin membela kebenaran, membela orang kecil, nah, supaya aspirasinya didengar. Nah kalau cita-cita itu benar, biar dia nggak makan atau sehari makan 1 kali pun dia tetap, karena cita-cita saya mulia, kan begitu.
Tapi kalau dia memang mau cari, waduh, nggak makan ini, udah cari dia korban. Nah, kan begitu. Dan menurut saya memang banyaknya wartawan ini menjadi masalah karena tidak ya, bahkan mungkin ya, kan 100 ribuan ya dihitung. Saya yakin paling 10 ribuan aja tuh yang punya ide, apa sih wartawan itu, apa sih profesi jurnalistik itu. Nah, itu. Jadi sama kayak membentuk media untuk apa dia? Apakah untuk membela kepentingan publik, mempertahankan kemerdekaan pers? Banyak yang enggak. Banyak yang bikin media hanya sebagai jalan untuk cari duit. Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kelompoknya. Atau barangkali untuk bidang usahanya karena dia kontraktor, dia punya kepentingan tertentu. Nah gitu loh. Ini yang Dewan Pers itu nggak bisa apa-apa. Karena ini adalah buah dari reformasi. Jadi kita semua, ya, Dewan Pers, organisasi perusahaan dan masyarakat. Ya masyarakat itu seperti apa? Mengadu. Kami kan menerima pengaduan banyak ya. Lalu nanti kita akan berusaha menegur kalau dia udah terverifikasi, menjatuhkan sanksi dan sebagainya. Iya, artinya kalau Dewan Pers kan hanya memberi sanksi etis. Tapi kalau dia udah memeras ya kita serahkan ini urusan polisi. Itu seperti kejadian di Lampung Timur itu kan dia memeras. Walaupun dia ngaku wartawan itu bukan urusan jurnalistik itu. Itu urusan kriminal. Nggak patut dibela oleh siapapun, oleh lembaga pers apapun nggak patut dibela. Jadi kalau ada yang membela, itu berarti dia sejenis. Dia bukan orang yang sadar fungsinya sebagai wartawan apa. Jadi nggak mungkin kaya, udah pasti sengsara, ya. Gaji pas-pasan, ya kan? Ya jadi ada yang bilang ya bagusnya kalau wartawan itu punya warung, nah, kan gitu ya. Atau dia punya, ada teman juga wartawan dia punya tanaman hidroponik. Nah, jadi di sela-sela itu dia ada pendapatan yang paling enggak ya meringankan beban. Atau istrinya ASN, guru, nah itu bisa. Tapi kalau dia menjadi pencari uang tunggal berat ya. Karena era kejayaan media itu udah lewat. Atau bisa juga dia mengubah dirinya menjadi konten kreator. Jadi di samping pekerjaannya dia membuat hal-hal lain yang membuat profil dia lalu naik. Nah, lalu nanti ya barangkali dia menjadi orang yang mengendorse produk, kan bisa begitu. Ada teman wartawan yang bagus dia menulis, dia bikin blog, dan yang membaca 10.000 lebih. Nah, itu udah masuk duit itu. Nah gitu loh kira-kira. Jadi diatasi dengan kreativitas gitu. Iya, memang harus ini, orang kan wartawan kan intelektual, masa nyari duitnya pakai meres, ya kan? Pakai otak dong, ya kan? Otak itu ya bekerja, berkreasi.